Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bi sanadihi. Imam Nawawi berkata dengan sanadnya, bihi wa ilaihi, wa an Muawiyah bin Haidah, dari Muawiyah bin Haidah 277 radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Qala, dia berkata, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apa hak istri terhadap suami? Hak istri berarti kewajiban suami. Apa hak ibu terhadap suami? Qala, Nabi berkata, yang pertama, an tut'imaha idza ta'imta, diberinya engkau makan, engkau berikan dia istrimu, an tut'imaha, ha istri, idza ta'imta, kalau engkau makan, maknanya makananmu dengan makanan istrimu sama. An tut'imaha, kau kasih dia makan, idza ta'imta, kalau engkau makan, maksudnya makananmu dengan makan istrimu sama. Jangan habis gajian kau makan di mall, binimu makan beras cadi, pas ditanya udah kau kasih makan. Kewajiban suami terhadap istri, hak istri ada 5. Yang pertama makan, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal, yang keempat pendidikan, yang kelima perhatian. Yang pertama dulu adalah makan. Macam mana mau beribadah kalau tak makan? Macam mana mau mengurus keluarga tak makan? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, hubungan suami kepada istri itu tidak disebut bil khair, bil hasan, bil jayyid, bil tayyib, tapi bil ma'ruf. Kenapa tidak? Padahal semua baik. Hasan baik, tayyib baik, jayyid baik, khair baik, birru baik, tapi dipilih kata bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya kebiasaan di suatu tradisi. Antut'imaha, kau kasih binimu makan, idza ta'imta, seperti makanan yang kau makan dan umum makanan di situ. Jangan kasih binimu makan papeda sementara kau tinggal di Riau. Papeda itu makanan saudara kita di Papua, sagu, pakai gulai ikan kuning, sedap, bisa disebut sekarang. Artinya sesuai dengan tempat kita di sini, kasihlah dia makan asam podeh bawang, goreng slice sesuai daun ubi. In antut'imaha idza ta'imta, makanan. Ada orang di Pekanbaru ini makanannya sangat murah, mungkin satu bungkus 10.000. Tapi ada orang di Pekanbaru ini makanannya sangat mahal, satu porsi 5 juta, itu pun tidak dimakan, udah dihidang, foto, bawa balik. Rumah-rumah makan yang hebat, jet set, pejabat, orang kaya, memang tak bisa dimakan, cicip-cicip sikit, foto, bawa balik. Entah dibuang orang itu, entah dikasihnya ke panti asuhan, wallahu a'lam. Standar mana yang dipakai? Bukan yang 10.000, bukan yang 5 juta. Lalu mana? Bil ma'ruf, yang umum, lazim, biasa dipakai. Itulah makanan yang dikasih ke anak istri. Ada orang kalau makan sama kawannya, oh, makan nasi, habis itu agar-agar, dessert, cuci mulut, buah, anggur, apel, jus,
Tapi kalau makan sama anak istri, padahal yang diwajibkan itu anak istri, bukan kawan. Jadi kalau makan sama kawan, makan sama anak istri, antut'imaha idza ta'imta, kau kasih dia makan seperti makanan. Wa taksuha idza tasaita, kau kasih dia pakaian seperti pakaian. Jangan kau beli pakaian mahal, baju kaos 10 juta, baju kemeja 5 juta, bini dibelikan daster 100.000 promo, cuci gudang. Nah, karena pakaian istri menunjukkan status suami. Kalau kau mau dihormati orang, dimuliakan orang, kasih dia pakaian yang bagus. Pakaian macam mana? Ya sesuailah dengan daerah masing-masing. Kalau kita di Riau, belikan baju kurung, kita orang Melayu. Kebetulan dapat kalian bini Korea online, nikahnya offline, kasih dia pakaian yang bagus. Wa taksuha idza tasaita. Banyak sekarang orang kaya-kaya, pejabat-pejabat, pengusaha, bisnismen, duit banyak, tapi tak bisa membelikan bini pakaian. Tengoklah di hotel-hotel itu, orang kaya mobilnya mahal, kain kurang, ada yang belum selesai dijahit, ada yang resleting belum dipasang. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu nanti akan ditanya, disoal an ra'iyatihi, tentang rakyatnya. Maka rakyat ikut suami adalah istri. Kewajiban suami berarti hak istri. Berapa kali dia ganti baju setahun, Pak Ustaz? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuan. Biasa di tempat kami ganti bajunya hari raya aja, Pak Ustaz. Hari raya. Biasanya setiap selesai pilkada, 5 tahun sekali itu. Itu pun kalau ada serangan fajar. Baju partai pula, tertulis di belakang coblos nomor. Kalau kira-kira dia agak-agak 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tak diatur dalam hadis, tak diatur dalam Quran, bebas, sesuai dengan kesepakatan, musyawarah. Jangan laki selalu beli baju, sikit-sikit beli baju, sikit-sikit beli baju, bini tak ganti baju. Tapi biasanya yang suka beli baju ini perempuan, 3 lemari bajunya. Laki baju kaos sobek, sempak pun lubang. Nah, jadi banyak juga laki-laki yang teraniaya, duit dipegang bini, belanja tak pernah habis. Kan ada di iklannya di video itu, ngamuk-ngamuk dia bininya belanja, udah dia duit yang megang dengan kan. Nah, kalau ada laki model begitu, itu baguslah mati aja. Itu apa lama-lama hidup, hanya menderita. Kasih makan, kasih pakaian, wala tadribal wajha, jangan pukul pada wajah. Biru matanya sebelah, hijau sebelah, kena tempeleng, rupanya salah makeup. Jangan menempeleng, memukul, meninju, sikit-sikit apa. Kalian punya adik perempuan, kalian punya kakak perempuan, kalian punya sepupu perempuan. Kalau dia bertamu datang, tengok-tengok mukanya, nampak mukanya lebam, nampak biji matanya yang putih ini merah, tanya dia, kenapa kau kak? Jangan tanya depan orang banyak, 4 mata. Kenapa kau? Ditempeleknya, panggil dia, kalian walinya, panggil dia. 5 yang membackup perempuan: ayah, atu, abang, adik, abang ayah, adik ayah, 6.
abang, ayah, atu, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalau dia Minangkabau, tambah nenek mama 7. Memanggil si Algojo tukang tempeleng tadi. Kenapa kau pukul dia? Kenapa tempeleng dia? Kalau mau balas, jangan, serahkan pada hukum, masukkan pasal KDRT. Tapi pengalaman kawan-kawan saya di LBH, Lembaga Bantuan Hukum, perempuan ini ditempeleng, dia dipukul, dia biru matanya, lebam bibirnya, merah bola matanya, menangis-nangis di LBH. Begitu orang sudah bawa ke pengadilan, ditariknya balik. Tariknya balik. Mana bisa pengacara melanjutkan? Kayak mana bang? Lanjut perkara kemarin. Cabutnya lagi Pak Ustaz. Kenapa perempuan goyang? Waktu sedang mengamuk, marah semarah-marah. Begitu takut tak makan, takut anak tinggal, maka perempuan mesti mandiri. Kalau perempuan tidak mandiri, dia teraniaya. Saya bilang ke santri, kalian perempuan, SMP 3 tahun menghafal Quran, aliyah 3 tahun baca kitab, tahun terakhir kalian punya life skill, bisa menjahit, bisa masak kuliner, bisa kursus-kursus, kalian wajib S1. 3 tahun SMP, 3 tahun aliyah, 4 tahun S1. 10 tahun kalian di sini tamat, kalian bisa buka sekolah TK Quran, SD Quran, tahfiz Quran, rumah Quran. Dapat kalian laki baik, beruntung, alhamdulillah. Dapat kalian laki Fir'aun, pijaknya kalian, penjarakan dia. Jangan takut tak makan. Kalian ustazah, kalian guru. Jangan sampai perempuan tak berdaya, laki selingkuh, pecandu narkoba, kasar, mau melawan tak bisa. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain perempuan, lain penanggungan nasibnya. Laki saya ini Pak Ustadz uang belanja bagus, tapi dia pakai narkoba. Laki saya ini Pak Ustadz tak pakai narkoba, tapi berselingkuh. Laki saya ini Pak Ustadz tak berselingkuh, tak tertarik dia sama perempuan, tertarik pula sama laki-laki, homo. Laki-laki ini Pak Ustadz tidak selingkuh, tidak homo, tidak mancing, rajin, sholat, puasa sunat, tapi pelit minta ampun. Duit dia tak mau keluar sedikit pun, aku yang menanggung semua. Anak sekolah aku, anak beli laptop pun aku. Macam-macam perempuan itu mengadu. Makanya 2 syarat laki-laki. Idza ja'akum man tardawna din agamanya baik, sholat, puasa. Tapi tak cukup banyak agama. Wa khuluquhu akhlak. Ada yang agamanya bagus, akhlak tak bagus. Ada akhlak bagus, sopan, baik, tapi tak sembahyang. Coba kita anggap sebagai ayah dari anak perempuan. Saya tak punya anak perempuan, tapi keponakan saya perempuan, santri-santri perempuan. Maka perempuan mesti dilindungi. Wala tuqabbih, jangan buruk-burukkan. Wala tuqabbih, dari kata al-qabhu, jangan buruk-burukkan, jangan jelek-jelekkan. Like and dislike. Kalau sedang suka, oh bidadari surga. Kalau sedang benci, mak lampir, sundel bolong, nyiblorong, suster ngesot, hantu belau. I'dilu, bersikap adil. Kalau benci pada satu perbuatannya, suka pada perbuatan yang lain. Segemuk-gemuknya ikan, ada tulangnya. Sekurus-kurusnya, ada dagingnya. Menilai orang adil. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena benci lalu penilaian tak adil.
Itulah pentingnya suami yang tahu agama. Kalau dia benci, dia tidak menganiaya. Seandainya terjadi konflik, dia tak akan menganiaya. Dia cukup selesaikan sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tuqabbih, jangan burukkan, jangan jelekkan. Wala tahjur illa fil bait. Wala tahjur, jangan tinggal pisah illa fil bait, kecuali di rumah. Jadi kalau laki-laki mengamuk, pertama, wallati takhafuna nusyuzahunna, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan melakukan nusyuz, durhaka, pertama fa'izuhunna, nasihat. Setelah nasihat tak mempan, wahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Ini yang dimaksud. Wala tahjur, jangan pisah tempat tidur illa fil bait, pisah tempat tidurnya di dalam rumah, bukan di luar rumah. Kau kan asik mau belanja-belanja, melawan-melawan, bertingkah, pisah tempat tidur di dalam rumah. Tidur sini, tidur sini. Karena kalau udah keluar rumah, malu balik. Akan di dalam rumah, pisah kamar, habis dalam rumah. Hujan lebat, balik lagi. Kalau sudah keluar rumah, malu, gengsi, apalagi tahu orang, segan, sungkan, paksa manggil RT, RW, Kades, Kadus, Babinsa, Babin Kamtipmas, panjang ceritanya. Nah, jadi dikatanya wala tahjur illa fil bait, pisahnya di dalam rumah. Selama masih ada iddah 3 bulan, andai jatuh talak, apakah perempuan itu keluar? Tidak, tak rumah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, perempuan itu menunggu sampai 3 kali suci, 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, selesai halal bihalal lah. Kalau ada titik temu, rujuk namanya, selama masih dalam iddah. Kalau sudah habis iddah, habis. Talak 1, talak 2. Tapi kalau sudah talak 3, la yahillu lahum, tidak halal untuk balik kepada suaminya, istri tak halal balik ke suami, suami tak halal balik ke istri, hatta tangkiha zawjan ghairah, sampai dia nikah dengan laki-laki lain. Ini berat. Talak 1, talak 2. Talak 1 masih bisa rujuk 3 bulan, talak 2 masih bisa rujuk selama dalam 3 bulan. Kalau lewat dari 3 bulan, dia nikah akad ulang. Akadnya diulang, pakai 2 saksi, pakai mahar, pakai wali, ijab qabul. Namanya pengantin baru, stok lama. Hadisun hasanun, hadis ini statusnya hadis hasan, paling tinggi hadis sahih, cukup 5 syarat. Sanadnya bersambung, riwayatnya adil, riwayatnya dhabit, kuat ingatan, tidak ada syaz bertentangan dengan riwayat lain, tidak ada illat, sebab yang merusak. Hadis sahih. Sanadnya bersambung, riwayatnya adil, riwayatnya kurang dhabit. Kalau dia punya 100 hafalan hadis, yang dia bisa setorkan hanya 75, maka derajatnya turun menjadi hadis hasan. Sanadnya bersambung, riwayatnya adil, tapi hafalannya kurang. Kalau hafalannya 100, disuruh ulang tinggal 20, hadisnya dhaif. Sanadnya bersambung, rawinya adil, kurang hafalan, tak hafal sama sekali. Kalau dia disuruh meriwayatkan hadis 100, yang 100 itu hilang, dibuatnya pula hadis baru buatan dia, hadis palsu, tak bisa diterima. 4, sahih, hasan, dhaif. Maudhu tak pakai
ini sama sekali. Hadis palsu boleh disebutkan hanya sebagai contoh dan untuk menjelaskan kepalsuannya. Rawahu Abu Daud meriwayatkan hadis ini. Berarti hadis ini ada dalam Sunan Abi Daud. Wa qala, dia berkata, makna la tuqabbih, makna kalimat la tuqabbih, jangan kau jelekkan dia. La taqul, jangan kau cakapkan ke dia. Qabbahakillah, qabbaha yuqabbihu, menjelekkan. Ki, kau, Allah menjelekkan, Allah memburukkan. Tak boleh bercakap. Laki-laki kalau sedang marah jangan bercakap, karena kata-kata yang sudah keluar tak bisa ditarik lagi. Kalau sedang marah, mandi, wudhu, karena marah kobaran dari api neraka, padamkan dia dengan air wudhu. Kalau sedang marah, keluar, karena kalau terus keluar cakap kasar tak bisa dibalikkan lagi. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat mau dicari. Nah, maka pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Ingat cakap saya, kalau sedang marah jangan bercakap, karena nanti di luar kendali, macam-macam keluar. Ketika nanti hati sudah sejuk, tak sedap lagi, baik nikah maupun berkawan sama kawan-kawan. Hantu kau, setan kau, keluar semua. Kasang kulim kau. Kasang kulim itu kebun binatang, tak ada disebut itu saja, langsung kasang kulim wang. Nah, habis itu hati lembut, mau berbaik lagi segan. Waktu sedang pilkada semua keluar, tahu-tahu yang diajak itu menang pula. Mau baik lagi tak enak. Awak kepentingan banyak, mau jadi komisaris utama, jauh tinggi posisi, takut nonjok. Banyak orang tak berpikir, pikir baik-baik.